Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anak sekalian, soleh dan soleha kelas 4 sekolah dasar. Semoga Ananda dalam keadaan baik, sehat walafiat, dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Baiklah, seperti biasa kita sebelum memulai pembelajaran hari ini dengan materi yang baru, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dapat diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pembelajaran hari ini. Kita angkat tangan kita dan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita sudah doa. Kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah memberikan kemudahan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Baik Ananda, hari ini kita belajar tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hari ini kita lihat dahulu. Nah, ini dia yang akan kita pelajari, bab 4 ya, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan mempelajari meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, pertama meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meyakini? Maka dari itu kita harus paham apa itu malaikat. Malaikat itu merupakan makhluk gaib. Arti gaib di sini tidak nampak, tidak terlihat oleh mata manusia. Maka dikatakan gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu malaikat, dan diciptakan dari cahaya malaikat ini, atau kata lainnya dalam bahasa Arab nur. Jadi kalau ditanya malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya atau nur. Kemudian malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah membantah tugas yang Allah berikan. Jadi kalau malaikat itu dikasih tugas oleh Allah, maka dia selalu menaatinya dan tidak pernah membantahnya. Tapi manusia ketika diperintahkan, misalnya seorang siswa dari gurunya, kadang ada yang tidak selesai. Nah, tetapi malaikat mereka tidak bisa. Mereka selalu menyatakan siap untuk melaksanakan tugas yang Allah berikan. Kemudian malaikat tuh selalu bertasbih, menyucikan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tuh selalu menyucikan nama Allah dengan bertasbih. Nah, yang terpenting juga malaikat itu ya, malaikat itu tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Jangan katakan malaikat itu laki-laki atau perempuan. Jadi malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya. Ya, malaikat ya tetap malaikat tanpa ada jenis kelamin. Nah, untuk meyakini keberadaan malaikat itu, lihat seperti mana beberapa hari ini kita diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu bukti adanya malaikat, karena ini adalah tugas dari malaikat Mikail, yaitu menurunkan air hujan ke bumi. Nah, itu atas perintah Allah, dan yang bertugas menurunkannya itu adalah malaikat Mikail. Maka dari itu kita meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, nah ini yang terpenting. Kita juga harus tahu nama-nama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala beserta tugasnya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala banyak, tetapi yang kita imani dan kita wajib ketahui sebagai umat muslim, kita diberitahu untuk 10 nama malaikat serta tugasnya. Nah, seperti layar yang Ananda lihat, yang pertama ada malaikat Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Jadi ketika Jibril mendapatkan tugas dari Allah untuk sampaikan wahyu ini kepada para nabi dan rasul, maka Jibril akan datang kepada nabi dan rasul menyampaikan wahyu yang Allah sampaikan. Kemudian malaikat Mikail. Nah, tadi yang Bapak bilang malaikat Mikail tugasnya mengatur pembagian rezeki kepada makhluk Allah. Jadi yang bertugas untuk membagi rezeki itu adalah malaikat Mikail.
kemudian seperti mengirim hujan. Nah, yang selama ini kita lihat beberapa hari ini, turunnya hujan itu juga tugas dari malaikat Mikail dan juga memberi kehidupan pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada malaikat Israfil. Nah, ini malaikat Israfil ini tugasnya nanti meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. Jadi pada saat datang hari kiamat ada sebuah trompet yang akan ditiupkan oleh malaikat Israfil, dan trompet itu suaranya sangat megah dan gemah. Jadi itu akan terjadi ketika pada saat hari kiamat. Kemudian ada malaikat Israel. Nah, kalau malaikat Israel ini malaikat yang selalu setiap harinya, setiap waktunya ada. Kenapa? Karena tugasnya mencabut nyawa manusia apabila sudah ajalnya tiba. Jadi kalau misalnya kata Allah, cabut nyawa si A, maka malaikat Israel langsung datang dan mencabut nyawa seseorang atau makhluk yang akan sudah tiba ajalnya. Jadi tugas malaikat Israel ini adalah mencabut nyawa manusia. Kemudian ada malaikat mungkar. Apa tugas malaikat mungkar? Malaikat mungkar ini yang tugasnya ada di alam kubur nanti, menanyakan manusia di alam barzah, alam kubur. Jadi kalau sudah ada di alam kubur, kita akan ketemu namanya malaikat mungkar, dan dia akan melaksanakan tugasnya sebagai malaikat di dalamnya. Kemudian ada malaikat nakir. Nah, malaikat nakir juga sama tugasnya dengan malaikat mungkar, yakni menanya manusia. Jadi nanti ditanya-tanya kita, siapa Tuhanmu, siapa Rasulmu, apa kitabmu, nah, apa kiblatmu. Nah, itu nanti yang nanya adalah malaikat mungkar dan nakir. Itu tugas mereka. Kemudian ada malaikat rakib. Nah, ini kalau orang yang selalu berbuat amal baik, maka yang mencatatnya itu adalah malaikat rakib. Selalu mencatat si A telah bersedekah pada hari ini. Misalnya Ananda telah bersedekah Rp1.000 di masjid. Nah, nanti akan dicatat oleh malaikat rakib. Kemudian ada malaikat atid. Nah, kalau malaikat atid kebalikannya, mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia. Misalnya Ananda mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka dicatat oleh malaikat atid bahwasannya si Ananda tadi telah mengambil barang yang bukan miliknya. Kemudian yang kesembilan ada malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini tugasnya apa? Itulah menjaga pintu neraka. Jadi siap-siap kalau ada orang yang masuk neraka, maka akan disambut oleh malaikat Malik, dan malaikat Malik ini tegas dan keras, tidak ada kasihan untuk mereka yang telah berbuat dosa selama di dunia, maka akan dimasukkan malaikat Malik ke dalam neraka. Kemudian malaikat Ridwan. Nah, ini tugasnya yang enak, menjaga dan mengawasi pintu surga. Jadi kalau kita nanti masuk surga, kita akan berjumpa malaikat Ridwan yang akan menyambut kita, karena malaikat Ridwan lah yang menjaga dan mengawasi pintu surga. Dan semoga kita semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, selanjutnya kita lihat. Nah, memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi bagaimana kita memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan? Berikut contohnya. Ketika kita melaksanakan ujian, tidaklah kita melakukan sebuah perbuatan yang curang. Karena dimanapun Allah akan mengawasi dan malaikat juga mengawasi. Kalau kita nanti berbuat sesuatu yang jelek atau perbuatan yang jahat, maka ada malaikat apa tadi? Ada malaikat atid yang akan mencatat amal perbuatan kita. Tapi kita ketika melaksanakan ujian tidak melakukan perbuatan curang, maka ada malaikat rakib yang akan mencatat kita. Sama juga pada saat di rumah tidak mengambil uang orang tua, artinya tidak mengambil barang yang bukan milik kita atau tanpa seizin orang yang memiliki, karena akan diawasi oleh Allah dan para malaikat. Ya, paham Ananda sekalian? Maka harus punya sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat. Kemudian apa makna iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi iman kepada malaikat-malaikat Allah itu merupakan rukun iman kedua, ya. Setelah yang pertama itu adalah iman kepada Allah, maka yang kedua iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah artinya percaya atau yakin adanya malaikat-malaikat Allah selalu mengawasi kita tadi. Jadi kita harus yakin malaikat itu ada. Iman kepada malaikat-malaikat Allah tidak cukup hanya mengenal arti. Baik, ini ada salah penulisan ya.
Di sini sebentar kita lihat. Baik ya. Nah, oke. Di sini iman kepada malaikat ya, bukan kitab Allah ya. Iman kepada malaikat. Ya, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala itu tidak cukup hanya mengenal arti dan memahami saja, melainkan kita harus meresapi dengan sepenuh hati kita melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari bahwasannya malaikat tetap ada mengawasi kita. Baik, Ananda, untuk memahami materi ini Bapak ingin melihat kemampuan Anda dari menyelesaikan tugas siswa ya. Siswa-siswi kelas 4 SD mengerjakan 2 tugas. Yang pertama uji kemampuan halaman 39 bagian A nomor 1 sampai 10 pilihan berganda. Yang kedua, uji kemampuan halaman 40 bagian B nomor 1 sampai 10 isian. Kerjakan di buku tulis masing-masing dan jawab dengan benar. Selamat mengerjakan, tetap menjaga kesehatan dan semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.